Setelah dicari selama 12 jam lebih, korban banjir di Denpasar, Bali yang sempat dinyatakan hilang berhasil ditemukan. Pencarian dilakukan dengan cara membongkar sisa bangunan ruko yang sebelumnya roboh akibat tersapu arus banjir. Korban ditemukan tertimbun beton reruntuhan dalam kondisi tewas. Upaya kami dari pagi hari sudah menemukan hasil pada malam hari ini. Ditemukan dengan cara manual, dengan melaksanakan patroli sepanjang sungai. Kemudian akhirnya ditemukan di sekitar kurang lebih dari tempat peristiwa itu kurang lebih dari hanya kemarin sore kurang lebih 50 meter saja. Tidak hanya itu, seorang pedagang di Gianyar, Bali juga ditemukan tewas di rumpun bambu tepi sungai. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang terseret banjir ketika melintas di Jalan Raya Pasekan, Batu Bulan, Gianyar pada Rabu pagi. Kepala BNPB Lejen Suaryanto saat mengunjungi posko pengungsian bilang 14 orang tewas akibat bencana banjir di Bali. Dalam status tanggap darurat, BNPB fokus mencari korban hilang dan melakukan pembersihan material banjir. Yang meninggal per hari ini jadi 14. Pak, itu seluruh Bali, Pak, ya? Seluruh Bali 14 orang. Ya. Ada yang masih dicari, Pak? Ini ada 2 orang yang masih dicari. Ya. Itu hari ini bisa selesai. Ya, kita nggak ngerti yang di mana, yang mudah-mudahan di sekitaran Pasar Badung itu. Ya. Itu di mana, Pak? Pemukiman. Ya, kayak tadi malam kan ada 3 itu prediksi katanya ketarik di bawah, berarti dicari ketemu. Puluhan warga juga terpaksa masih bertahan di pengungsian, terutama wanita dan anak-anak. Selain kebutuhan pokok, mereka juga mengaku membutuhkan keperluan bayi. Banjir besar yang terjadi di Bali ini juga mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di Desa Pangambengan, Kabupaten Jembrana, Bali, 2 sekolah terendam banjir. Pihak sekolah pun mengubah sistem pembelajaran menjadi secara daring untuk kelas 1 hingga 3. Sementara kelas 4 hingga 6 diminta membantu membersihkan kelas dan menyelamatkan buku di kelas yang tergenang banjir. Proses belajar mengajar terkait hari Kamis ini tanggal 11 September kelas rendah, kelas 1 sampai kelas 3 kami berikan pembelajaran daring di rumah. Untuk kelas 4, 5, 6-nya kemarin kemarin malam saya infokan di grup untuk membantu evakuasi buku-buku yang ada di kelas. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Hanif Faisal Nurrofik menyoroti sejumlah alih fungsi lahan dan sampah yang diduga menjadi penyebab banjir besar di Bali. Hanif menyebut telah mengingatkan Gubernur Bali, Iwayan Koster, agar menjaga kelestarian bentang alam dan tidak gegabah mengizinkan pembangunan baru. Selain itu, apakah landscape-nya juga terganggu? Minggu kemarin Pak Gubernur ada datang ke kantor, saya sudah ingatkan bahwa agar mempertahankan keberadaan lereng dan sawah-sawah, jangan digunakan lagi untuk bangunan-bangunan, karena mengingatkan jumlah wisatawannya semakin meningkat. Namun itu tidak boleh kita gegabah, jadi landscape yang ada jangan diganggu lagi oleh keberadaan hotel-hotel, kotek-kotek, perumahan-perumahan gitu ya. BNPB mengakui banjir di Bali yang terjadi kali ini cukup parah. Tentu, bencana ini menjadi pelajaran berharga untuk evaluasi, terutama kepedulian tentang lingkungan dan penanganan secepatnya. Nama Indonesia dipertaruhkan, apalagi Bali bisa dikatakan sebagai etalase Indonesia dengan citra pariwisata di tingkat dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Banjir yang merendam Bali tahun 2025 ini bisa dikatakan yang cukup parah. Tidak hanya menimbulkan korban jiwa, banjir kali ini juga merusak bangunan serta fasilitas umum. Tentu ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Apalagi Bali sudah terkenal dengan citra pariwisata di mata dunia. Menteri Lingkungan Hidup menyoroti soal alih fungsi lahan untuk pembangunan dan sampah yang diduga menjadi penyebab banjir. Benarkah demikian, saudara? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Made Krisna Dinata, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Bali. Kemudian ada Inengah Senantare, anggota DPR RI fraksi Nasdem Dapil Bali, dan juga Abdul Muhari, Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB. Dan kami juga sudah berusaha, saudara, untuk mengundang jajaran Pemprov Bali, namun hingga saat ini belum mendapatkan respon. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi.
Baik, saya ke Pak Aam terlebih dahulu terkait dengan update jumlah korban. Pak Aam, seperti apa untuk pagi hari ini? Berapa yang meninggal dunia, kemudian apa masih ada korban yang dicari? Baik, per pagi ini data yang kami rekap tadi malam pukul 22.00 waktu Indonesia Tengah, itu untuk korban jiwa yang sudah ditemukan jasadnya oleh tim SAR di lapangan berjumlah 18 orang, dan masih ada 2 orang yang dalam pencarian atas nama Ibu Made Suwitri dan Bapak Amin Suwandi. Jadi masih ada 2 orang yang akan dilanjutkan proses pencarian oleh tim SAR di hari ini. Untuk personil sendiri yang turun di lapangan lebih kurang 125 personil tim SAR, alat perangkat, sumber daya semuanya sudah tersedia di lapangan. Kita harapkan cuaca juga sebaik kemarin supaya operasi pencarian hari ini bisa berjalan lebih optimal, Mas Wisnu. Oke, kalau untuk titik banjirnya Pak Aam, untuk hari ini di mana saja yang masih terendam? Kalau untuk titik banjir, hampir semua titik yang 124 itu sudah surut ya. Terakhir tadi malam itu untuk pemompaan basement di Pasar Badung itu juga sudah selesai dilakukan. Jadi mengikuti tren cuaca yang oleh prediksi BMKG disebutkan sampai seminggu ke depan insya Allah akan cerah. Ini membuat pekerjaan tim di lapangan baik itu SAR maupun upaya pembersihan daerah-daerah terdampak. Khusus untuk pembersihan ini ada 3 SSK personil TNI sekitar 330 orang yang membantu masyarakat di lapangan untuk operasi pembersihan ini bisa berjalan optimal karena dukungan cuaca juga sudah lebih baik. Oke, baik. Kemudian kalau sudah semuanya dikatakan surut seperti itu Pak Aam, untuk pengungsi apakah mereka sudah kembali semua ke rumah masing-masing atau masih ada titik pengungsian yang masih dipadati oleh pengungsi saat ini? Untuk titik pengungsian, sebagian besar masyarakat sudah kembali ke rumah masing-masing. Jadi kemarin pagi kami bersama Kepala BNPB meninjau beberapa titik pengungsian di Denpasar, di Banjaruduk, dan Tepati. Itu setengah dari pengungsi yang sebelumnya ada di titik tersebut sudah kembali ke rumah masing-masing, dan memang pengungsian ini kita arahkan cuma maksimal 3 hingga 4 kali 24 jam, sehingga masyarakat kita harapkan bisa kembali ke rumah masing-masing seiring dengan cuaca sudah baik, kemudian air sudah surut, supaya kemudian ekonomi serta. Oke, baik. Sebelum saya ke narasumber lainnya, Pak Aam, saya ingin tanyakan terkait dengan titik banjir yang ada di Bali. Ini kan tadi Anda katakan ada sekitar 124. Nah, ini apakah memang semua dari 124 titik ini ada di daerah aliran Sungai Badung atau Tukat Badung? Pak Aam? Oke. Baik, kita akan nanti coba tanyakan lagi ke Pak Aam. Saya mau ke Bli Krisna terlebih dahulu. Bli, terkait dengan penyebab banjir yang terjadi di Bali. Ini kan dari pihak pemerintah Provinsi Bali, khususnya Gubernur Bali, bilang ini bukan karena alih fungsi lahan. Kalau Anda melihatnya seperti apa, Bli Krisna? Ya, menanggapi banjir tahun ini, bukan dalam kami populasi. Jadi Bali ini adalah sebuah pulau yang sejatuh dan lagi dari lingkungan Bali ini bertahan sebentar. Ya, Bli Krisna, mohon maaf untuk audionya masih kurang jelas, Bli Krisna. Mungkin coba diperbaiki oleh tim terlebih dahulu, Bli Krisna. Sebelum ke Anda lagi, nanti saya ke Pak Nengah dulu. Pak Nengah, Anda melihatnya apakah juga satu pendapat mungkin dengan pemerintah Provinsi Bali yang melihat bahwa penyebab dari banjir Bali ini ya bukan karena alih fungsi lahan? Baik, terima kasih. Pertama, saya sebagai anggota DPR RI Dapil Bali mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya untuk keluarga korban yang terupdate
pada saat ini itu hampir 18 orang meninggal dunia. Semoga almarhum dan almarhumah mendapat tempat terbaik di sisinya. Dan keluarga tentu tabah menerima cobaan ini. Nah, banjir di Bali ini memunculkan beberapa kerugian. Kerugian pertama tentu kerugian ekonomi. Yang kedua, dampak sosial. Kerugian ekonomi kita lihat, kita saksikan sendiri banyak bangunan yang roboh, ruko, banyak mobil dan motor juga hanyut di bawah air, ya. Banyak sawah dan tanah sudah tidak berfungsi layak sebagai tanah sawah ataupun tanah pertanian. Nah, lebih-lebih banyak fasilitas jalan dan jembatan juga mengalami hal yang sama. Menurut pandangan saya, banjir bandang ini kontribusinya paling banyak disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ini terjadi karena masifnya pembangunan untuk mendukung pariwisata. Yang kita tahu Bali kan terkenal dengan pariwisatanya. Nah, pariwisata itu sendiri memerlukan sarana dan prasarana berupa bangunan, baik untuk hotel, untuk villa, untuk guest house, untuk restoran, dan lain sebagainya. Nah, lebih-lebih sarana penunjang daripada properti itu ada yang namanya tenaga kerja. Tenaga kerja itu sendiri pun memerlukan tempat tinggal, memerlukan rumah, lagi-lagi memerlukan banyak alih fungsi lahan. Nah, dengan alih fungsi lahan yang begitu masif di Bali, itu memberikan faktor dominan penyebab terjadinya banjir bandang di Bali. Kita tahu dengan adanya pembangunan yang begitu masif, lahan-lahan yang dulunya lahan hijau, ya, baik di kawasan Bali, daerah Gianyar, Badung juga, termasuk Denpasar dan Tabanan, mengalami hal yang sama. Dan sebagai contoh nyata sekarang, justru terjadinya di daerah-daerah pariwisata. Badung, ya, dampaknya luar biasa. Jadi, sekali lagi saya tekankan, yang megang peranan penting akibat alih fungsi lahan. Dan contoh yang nyata sekarang, ini merupakan peringatan dini buat pimpinan Bali, provinsi, kabupaten, kota. Kita lihat sekarang secara kenyataan, dari jalurnya Kesiman, Kertelangu, menuju daerah Sanur, yang kita kenal dengan namanya Jalan Murah Rai, kanan kiri dulunya itu adalah kawasan jalur hijau. Papan jalur hijaunya begitu besar terpampang di sana. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kita lihat, kita saksikan, ya, sudah beralih fungsi menjadi beton-beton bangunan. Ya. Nah, apakah alih fungsi ini sudah mengikuti aturan yang benar atau enggak? Yang saya tahu, kalau jalur hijau dengan kepentingan tertentu, boleh saja dirubah. Yang penting ada kompensasinya, ada penggantinya. Biasanya 1:3. Satu kawasan, katakanlah 100 meter persegi, kawasan itu dirubah dari jalur hijau menjadi jalur bisnis, baik villa, restoran, perdagangan, harus mendapat pengganti 3 kali lipat di daerah lain, di kawasan yang sama. Tidak boleh nanti membebaskan jalur hijau di Denpasar, terus dirubah, ditukar jalur hijaunya ada di Buleleng. Tidak boleh seperti itu. Baik. Yang kedua, ada juga jalur Hang Tuah. Ini peringatan juga buat Pak Wali Kota. Ya, jalur Hang Tuah juga sama. Dulunya itu jalur hijau, ada perkebunan, usaha kebun, usaha tanaman di sana. Sekarang sudah berdiri kafe-kafe, Pak. Dan ini yang kedua,
lagi-lagi poinnya Pak Nengah adalah terkait dengan alih fungsi lahan yang kemudian menggerus gitu ya ruang terbuka hijau yang seharusnya menjadi daerah yang bisa menyangga lingkungan di sana. Tapi saya mau konfirmasi ke Bli Krishna dari Walhi. Bli Krishna, temuan Anda samakah seperti yang disampaikan oleh Pak Nengah? Iya, audionya udah stabil. Ya, dicoba mungkin boleh Bli Krishna. Cek. Ya, Halo, silakan. cek. Ya, silakan dicoba Bli untuk bicara. Iya, sebenarnya ini kan bencana 2025 ini kan sebenarnya menurut kacamata kami ini akumulasi ya, di mana hal serupa sebenarnya udah pernah terjadi. Yang pertama itu 2021, yang kedua 2022, yang dimana dalam catatan kami itu hampir semua kabupaten juga tertimpa bencana, baik itu banjir dan juga longsor. Dan hari ini itu yang dimana hujan yang hanya sehari itu mampu memporak-porandakan satu kawasan yang sangat krusial namanya dan pasar kayak itu. Dan tentu dalam kacamata kami faktor pertama itu adalah alih fungsi lahan. Jadi degradasi lingkungan yang ditandai dengan alih fungsi lahan itu kan khususnya kita menyoroti banyaknya lahan pertanian yang beralih fungsi jadi bangunan gitu ya. Kita meng-capture sebuah kawasan yakni kawasan Sarbagita namanya kalau di Bali. Itu Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Kenapa kita sorot ini? Ini adalah tempat memang tingkat pembangunannya atau tekanan pembangunannya itu sangat tinggi. Bahkan kalau dalam beberapa temuan kami yang kami komparasikan dalam berbagai dokumen resmi dan juga jurnal penelitian, itu kota Denpasar itu mengalami penurunan luasan kawasan sawah itu sebanyak 784 hektar. 6,23% dari luas wilayahnya. Punten, Bli Krishna, diulangi untuk datanya tadi kurang jelas. Datanya untuk di Denpasar berkurang berapa? Di Denpasar kurang 184,67 hektar. 187 hektar. 784 hektar. Oke, itu berapa persen, Bli Krishna? 84 hektar. Dalam rentang 2018 hingga 2023. Gitu. Dan untuk Kabupaten Badung sendiri, itu 1.900 hektar. Kabupaten Gianyar 1.276,97 hektar. Serta lahan terbesar ada di Kabupaten Tabanan itu seluas 2.676,61 hektar. Oke. Kemudian kita menyoroti terkait dengan alih fungsi lahan ini, utamanya lahan pertanian sawah menjadi bangunan. Apa? Sebenarnya sawah itu juga salah satu kesatuan ekosistem yang untuk membantu sistem hidrologis alami di Bali. Oke. Saya pakar yang mengatakan bahwa hektar sawah itu mampu menampung 3.000 ton air. Tinggi air itu 7 cm. Oke. Nah, hasil ketika baik untuk kemungkinan bencana yang kita lihat paling pertama itu adalah banjir seperti itu. Oke, Bli Krishna, tadi beberapa daerah di kawasan Sarbagita gitu ya, itu banyak sekali yang kemudian beralih fungsi, lahan pertanian menjadi bangunan. Kemudian nanti saya akan tanyakan ke Pak Aam bagaimana kemudian perkembangan dari bencana tahun 2021, 2022 sampai dengan tahun ini kenapa kemudian menjadi yang paling parah. Tapi sesaat lagi saudara tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih membahas terkait dengan penyebab banjir di Bali yang begitu parah di kali ini. Dan masih bersama kami saudara Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Pak Abdul Muhari, kemudian Direktur Eksekutif Walhi Bali Bli Krishna, dan juga ada Pak Nengah dari DPR RI. Saya ke Pak Aam. Pak Aam, tadi disebutkan oleh Bli Krishna terkait dengan banjir ini kan sudah berkali-kali terjadi tentu di Bali, ada di 2021, kemudian 2022, dan di 2025 ini yang paling parah gitu ya, paling tidak selama 10 tahun terakhir juga. Anda melihatnya apa penyebabnya? Apakah murni karena curah hujan yang tinggi, sangat anomali gitu ya untuk beberapa hari terakhir kemarin, ataukah memang ya karena ada alih fungsi lahan, ada alih fungsi lahan yang ada di daerah
aliran sungai Badung yang mungkin kebanyakan ini menjadi titik banjir di Bali. Ya, terkait dengan masalah lingkungan, tata ruang, populasi itu satu hal. Terkait dengan curah hujan itu juga hal yang lain. Jadi saya mau bicara seperti ini. Ketika kita bicara water quantity, populated area, urbanisasi, ada tekanan populasi kepada lingkungan, ada penambahan bottom-bottom di daerah hilir, maka ini secara perlahan akan mengurangi kemampuan tanah itu untuk menampung debit air, apalagi kita lihat di bantaran sungai itu okupansi dari bangunan sepanjang dam itu cukup tinggi ya, meskipun kemudian ada batasan-batasan konkret, ada batasan-batasan beton yang menjadi pembatas dari Sungai Badung, tapi kita juga harus melihat bahwa ada aturan tentang sepadan sungai misalkan dan seterusnya. Tetapi di lain pihak, memang kalau dari data krisis itu curah hujan di ada sekitar 8 titik pemantauan tersebar di 6 kabupaten kota, itu menunjukkan intensitas hujan lebih dari 200 mm per hari dari tanggal 9 ke 10. Tanggal 9 ke 10 ini itu kalau misalkan 200 mm per hari, itu mau menyampaikan bahwa batas intensitas curah hujan ekstrim itu ada di 150 mm per hari. Nah, ada 3 titik di Bali yang bahkan sampai 385 mm per hari. Makanya kemarin saya analogikan itu kira-kira hujan 2-3 minggu turun dalam 1 hari gitu. Jadi sudah pasti kalau drainase perkotaan itu nggak akan mampu tuh menampung debit air sebanyak itu. Makanya kalau kita lihat khusus untuk Denpasar ya, populated area yang tipikal banjirnya adalah urban flooding, itu pasti luapan dari drainase primernya ada ketidakmampuan atau cakupan dari penampang sungai tidak mampu menahan debit air, maka dia melimpas. Tapi ini juga debit hujan seperti ini bukan debit hujan tahunan, ada periodenya. Jadi debit hujan tinggi seperti ini juga ada periodenya, periode 20 tahunan, periode 40 tahunan, dan seterusnya. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Terlepas dari faktor lingkungan, tentu saja kalau BNPB melihatnya kita jaga alam, alam jaga kita ya. Artinya ketika kita bisa mempreservasi alam sebagaimana dia mestinya, dan ini tidak hanya di hilir, tetapi sungai itu dari hulu, tengah, dan hilir. Kalau komponen bagian tengahnya yang beralih fungsi, maka secara tidak langsung ke bawahnya dia akan menurun signifikan daya dukung daya tampungnya. Kalau apalagi kalau dari hulunya gitu ya. Jadi ini juga membutuhkan solusi menyeluruh yang tujuan akhirnya sebenarnya Mas Lina itu untuk kemudian kita asesmen dan audit kelayakan infrastruktur keairannya. Supaya di masa mendatang kita bisa membuat infrastruktur keairan, drainase di perkotaan ini bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Saya ke Bli Krisna. Bli Krisna, Anda tadi menyampaikan bahwa ada alih fungsi lahan yang luar biasa di daerah Sarbagita. Kemudian tadi juga Pak Aam bilang terkait dengan bagaimana kemudian menjaga aliran sungai, ya, terutama nih Sungai Badung yang kemarin menjadi salah satu titik banjir yang parah seperti itu. Anda melihat kerusakannya seperti apa dari hulu ke hilir misalnya, ada catatan ataupun datakah? Dan bagaimana dengan sampah, Bli Krisna? Karena juga Menteri Lingkungan Hidup menyoroti adanya faktor sampah di banjir kali ini. Cek. Ya, terkait Das Badung sendiri memang dalam beberapa informasi dan juga penelitian kita cek, itu juga sangat mengalami penurunan kualitas yang bisa dibilang drastis ya akibat tekanan pembangunan. Sama seperti dikatakan tadi terkait dengan sepadan sungai gitu. Jadi sepadan sungainya di sana hampir rata-rata terokupasi. Ada perubahan signifikan antara lahan sawah menjadi pemukiman, lahan perkebunan menjadi pemukiman, dan itu juga merupakan salah satu faktor yang signifikan yang tentunya menyebabkan bagaimana banjir ini bisa memperparah situasi warga terdampak gitu kan. Itu yang pertama. Lalu kedua, masalah sampah kemudian ya saya pikir dari kemarin terlebih pasca ditutupnya TPA regional Sarbagita, ini adalah salah satu bukti jika masalah sampah itu makin krusial ternyata seperti itu. Yang dimana ini adalah dampak turunan dari gagalnya tata kelola lingkungan
itu di Bali, yang menyebabkan kita dipertemukan oleh salah satu momentum yang hari ini bernama banjir pada 10 September ini seperti itu. Jadi ini merupakan salah satu kritik nyata sebenarnya dari alam kepada kepentingan pemangku pemerintahan, yang dimana Bali mesti tegas dalam penerapan tata ruang. Karena sampai detik ini dalam catatan kami penerapan tata ruang itu belum tegas dan belum serius dilakukan. Seperti itu. Begitu pula selanjutnya terkait dengan masifnya pembangunan, utamanya akomodasi pariwisata ya. Sampai detik ini kami juga masih mendapati di mana pembangunan itu nafasnya emang satu mengalihfungsikan lahan, kedua melabrak sepadan pantai, ketiga melabrak sepadan sungai, bahkan didirikan di kawasan rawan bencana sendiri, kayak gitu. Tadi tidak hanya di pantai, di sungai juga ya. Bagaimana arah pembangunan ke depan itu mestinya memang tegas dan tunduk terhadap tata ruang, terlebih lagi didistorsi dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan sistem online single submission atau OSS yang kita lihat sangat mempermudah perizinan berbagai pembangunan, yang menyebabkan ini akan menjadi pelantik untuk mempercepat pembangunan, mempercepat alih fungsi lahan, dan memperparah kerentanan Bali di hadapan bencana. Terlebih ada distorsi perubahan iklim seperti itu. Bagaimana nih Pak Nengah terkait dengan mungkin semakin mudah izin didapatkan, kemudian juga ada dalam tanda kutip ini nafsu untuk bisa membuat pariwisata semakin maju, manfaat ekonominya semakin besar, tapi lagi-lagi lingkungan yang dikorbankan sampai terjadi banjir. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata, tapi juga tidak merusak lingkungan sehingga menimbulkan bencana banjir? Ya, baik. Sebenarnya regulasinya sudah sangat jelas ada ya. Artinya pada saat kita membuka suatu usaha, katakanlah untuk lahan hotel, lahan villa, lahan restoran ataupun perumahan, itu kooptasi lahannya itu sudah jelas. Hanya boleh dibangun 70%. 30% sisanya digunakan sebagai terbuka hijau. Artinya ada 30%-nya lagi digunakan sebagai sirkulasi udara, sebagai tanah resapan juga di sana. Tapi lagi-lagi karena penyebabnya aturannya tidak diikuti oleh pengawasan yang memadai, sehingga di sana-sini terjadi pelanggaran. Nah, harapan saya tegakkan regulasi yang sudah ada, cukup itu. Adapun tadi saya sependapat tentang sistem perizinan yang online ini, yang dari pusat. Saya sependapat dengan itu. Artinya dengan sistem online dari pusat ini, ya memunculkan persoalan baru khususnya di Bali. Di mana-mana terjadi pembangunan tanpa sepengetahuan ya daerah atau penguasa di tempat bersangkutan. Tiba-tiba berdiri bangunan. Padahal yang lebih tahu tentang karakteristik tanah bersangkutan tentu tuan rumahnya. Ini kadang-kadang agak bertentangan dengan pusat. Nah, saya berpesan kepada penguasa, pemangku kepentingan di Bali, khususnya gubernur, wali kota, dan bupati, jangan serta-merta kita tunduk dengan aturan itu. Kita harus punya kemandirian untuk mengelola daerah kita sendiri. Dulu kan kita ada otonomi juga. Itu kita bangkitkan kembali. Karena di pusat tentu tidak tahu apa yang terjadi di Bali. Nah, lagi-lagi saya katakan masalah regulasi tentang pengawasan yang kurang memadai yang terjadi. Regulasinya sudah ada, bagaimana kemudian pengawasannya di lapangan supaya ditetapkan ataupun ditaati seperti itu ya, dan bagaimana kemudian pemerintah daerah bisa mandiri untuk bisa lagi-lagi memformulasikan langkah-langkah yang paling efektif untuk daerahnya. Saya mau ke Mas ataupun Bli Krisna, solusi yang Anda tawarkan untuk pemerintah, terutama untuk mengatasi banjir kali ini dan jangan sampai terulang kembali di kemudian hari. Ya, saya dari pariwisata dulu, berbicara terkait pariwisata, sebenarnya Bali ini itu sudah overbuild di Bali Selatan. Bali juga sudah over tourism, gitu. Yang dimana indikatornya itu jelas terjadi banyaknya pembangunan atau alih fungsi lahan, tamu banyak, namun kekacauan juga sangat banyak kita lihat
di lapangan seperti kualitas tamu dan lain sebagainya serta timbulan sampah gitu. Sebenarnya melihat dinamika pembangunan pariwisata hari ini yang begitu masif itu, saya pikir kacamata Walhi selalu mengatakan kita ini udah kelebihan kamar, kita udah kelebihan infrastruktur pariwisata dan sudah semestinya ada ketegasan untuk menghentikan. Harusnya udah ada ketegasan untuk memoratorium pembangunan akomodasi pariwisata yang masif di kawasan utamanya Sarbagita gitu, Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Begitu pula dengan salah satu poin terkait dengan alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan atau tata guna lingkungan. Terkait dengan regulasi yang ada semata-mata nggak menyentuh substansi kalau menurut catatan kami. Seperti contoh dikatakan tadi koefisien 30%, bla 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 dan lain sebagainya. Namun sering kita lihat di lapangan koefisien itu nggak menjawab sesuai kebutuhan dengan ekologinya. Perubahan fungsi ekologi aja, kenatipun dia sama-sama hijau, itu belum tentu memiliki fungsi dan peran yang sama di suatu tapak, di suatu kawasan gitu. Nah, kalau umpamanya berbicara terkait dengan satu kesatuan akomodasi pariwisata misalnya, dia amat banyak hanya menaruh perannya tuh di estetik saja, bukan ke fungsional alami ataupun ke fungsional substansinya seperti itu. Oke. Nah, dan satu lagi, posisi daripada keadaan Bali yang rentan terkait bencana ini justru sampai detik ini dalam catatan Walhi Bali itu masih banyak rencana-rencana mega proyek ya, proyek-proyek besar yang akan dilakukan yang di Bali yang tentunya memiliki value yang ekstraktif terhadap lingkungan. Semisal contoh pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengui. Dia sedikit tidaknya akan melabrak 480,54 hektar lahan sawah pertanian produktif sedari Badung sampai Jembrane gitu. Belum lagi ada pembangunan strategis kawasan pengembangan Pelabuhan Sangsit di Buleleng yang dalam temuan kami akan melabrak sedikit tidaknya 6 hektar lahan sawah produktif, bahkan lahan sawah tersebut terkonfirmasi LSD atau lahan sawah dilindungi. Ya. Jadi saya pikir bagaimana rencana-rencana pembangunan mega proyek yang mengatasnamakan penunjang pariwisata, yang mengatasnamakan infrastruktur untuk publik justru dibangun dari dasar fondasi di mana proyek-proyek ini akan lebih mendekatkan Bali terhadap kerentanan terhadap bencana ke depannya dan juga bersifat ekstraktif terhadap lingkungan seperti itu. Oke, terakhir saya mau ke Pak Nengah lagi, singkat saja. Pak Nengah, tadi ada poin-poin yang saya tangkap, ada moratorium akomodasi, pembangunan akomodasi di wilayah wisata, kemudian ada juga tadi sorotan soal mega proyek. Apa saran Anda untuk pemerintah, Pak Nengah? Saran saya utama, tegakkan aturan. Ya, pertama, harus itu. Yang kedua, memang kita pahami pariwisata Bali bertumpu di adalah Sarbagita. Kita paham itu semua. Karena investor pun ya tidak mungkin akan menanamkan modalnya di daerah-daerah yang sulit untuk akomodasinya. Artinya sulit sarana dan prasarananya. Kita harus paham itu juga. Yang kedua, perlu adanya pemerataan. Nah, untuk membuat pemerataan tentu harus dipersiapkan sarana dan prasarana jalannya. Kayak tadi saya barangkali agak sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan Walhi tadi. Tentang pembangunan jalan tol dari Mengui ke arah negara. Itu salah satu jalan juga untuk membuat pemerataan pembangunan. Dengan begitu nanti alih fungsi yang ada di Sarbagita bisa dikurangi. Memunculkan daerah baru di Jembrana contohnya, nanti ada juga di Bali Utara Buleleng, bahkan ada juga nanti di daerah Karangasem. Itu sebuah pemerataan dari sisi ekonomi juga untuk mengurangi beban ya alih fungsi lahan yang ada di Sarbagita. Oke, pemerataan pembangunan ya yang bisa kita soroti juga, kemudian jangan sampai bebannya hanya di Sarbagita, dan semoga banjir ini yang tidak kita inginkan ini menjadi cambuk bagi pemerintah Provinsi Bali untuk bagaimana menjaga keseimbangan antara menjaga pariwisata dan juga menjaga lingkungan supaya lagi-lagi jangan terjadi hal serupa di kemudian hari. Terima kasih Bli Krisna Dinata dari Walhi Bali, kemudian ada juga Pak Inengah Senantara, anggota DPR RI dari fraksi Nasdem Dapil Bali, dan sebelumnya ada Pak Abdul Muhari dari BNPB. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Bapak-Bapak.